Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kelas online bareng saya Aulia Ritonga. Di video kali ini aku mau ngobrolin sesuatu yang mungkin cukup penting karena beberapa waktu yang lalu ada teman-teman yang bertanya hal-hal yang terkait dengan kecurigaan Shopee terhadap transaksi saat kita mau melakukan pemesanan untuk pengiriman cash on delivery atau COD. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mengalami hal seperti ini. Atau mungkin juga ada yang pernah mengalami hal seperti ini. Bila kalian pernah mengalami hal serupa, maka sangat penting buat kalian untuk menonton video ini sampai habis. Simak terus. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu channel kelas online, dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Seperti judul yang bisa kalian baca, penyebab akun kita dicurigai oleh Shopee saat bertransaksi. Sebenarnya banyak sekali penyebab kenapa akun kita bisa dicurigai saat melakukan transaksi jual beli di Shopee. Kalau kalian baca syarat dan ketentuan kebijakan Shopee, mungkin kalian akan menemukan banyak sekali syarat-syarat yang harus kita penuhi agar kita bisa berjualan dengan aman di Shopee. Sekedar informasi buat teman-teman sekalian, tindakan Shopee untuk akun-akun yang dicurigai itu ada berbagai macam. Mulai hanya sekedar peringatan saja, seperti yang kita tunjukkan di awal video tadi. Ada juga penonaktifan akun, pembatasan akun, dan ada juga pemblokiran akun. Dan yang terparah, kita bisa dituntut di pengadilan, baik itu hukum pidana maupun hukum perdata. Tentu, tindakan-tindakan yang diberikan Shopee kepada kita akan merugikan bisnis kita ke depannya. Apalagi kalau kita memanfaatkan Shopee sebagai lapak utama untuk kita berdagang tanpa ada alternatif pilihan tempat berjualan lainnya. Jadi buat kalian yang memanfaatkan Shopee atau marketplace lain untuk berjualan, harap berhati-hati dan sebaiknya sebelum melakukan tindakan-tindakan yang mungkin dianggap tidak biasa, baca dulu syarat dan ketentuan kebijakan di mana tempat kalian berjualan. Ini tujuannya agar kalian nanti ke depannya tidak mengalami kerugian. Seandainya akun kalian diblokir, akun tersebut sudah menghasilkan penjualan bahkan sudah dikenal oleh orang banyak, itu sangat-sangat merugikan sekali. Apalagi di dalamnya ada dana kita yang belum sempat dicairkan. Ini akan sangat-sangat merugikan. Jika kalian coba baca syarat dan ketentuan kebijakan Shopee, di situ banyak sekali aturan-aturan yang perlu kita taati dan perlu kita pahami. Tapi di video kali ini kami akan share kepada teman-teman setidaknya ada 3 kebijakan yang paling umum dan yang paling banyak dilanggar oleh penjual ataupun pembeli di Shopee. Kebijakan yang pertama yang sering dilanggar orang adalah banyaknya orang melakukan pembelian ke satu toko, tapi produk yang dibeli tersebut untuk dijual lagi ke orang lain melalui Shopee. Ini sama saja dengan dropshipper sesama toko di Shopee. Buat teman-teman sekalian mungkin udah pada lihat video sebelumnya. Di situ kita jelaskan bahwa kita sebenarnya tidak diizinkan oleh Shopee untuk melakukan dropship sesama toko di Shopee. Dan ini pun di marketplace lain juga berlaku hal yang sama. Jadi kita tidak diizinkan untuk dropship sesama toko di Shopee. Kebijakan kedua yang sering dilanggar oleh pengguna Shopee adalah berbelanja terlalu banyak atau abnormal dari satu akun toko di Shopee. Nah, Shopee menaruh kecurigaan terkait tindakan-tindakan seperti ini. Jadi teman-teman kalau misalnya belanja ke satu toko, satu barang yang sama dengan jumlah yang besar dan berkali-kali, ini dianggap adalah tindakan yang melanggar aturan oleh Shopee. Yang terakhir, kebijakan yang sering dilanggar oleh pengguna adalah memiliki banyak akun Shopee dengan alasan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Shopee. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang mungkin banyak dilakukan orang untuk membantu meningkatkan penjualannya. Di channel ini kami juga ada membahas hal seperti ini, yaitu menyarankan teman-teman sekalian untuk membuat beberapa akun jika ingin memanfaatkan fitur COD Shopee. Tapi sebenarnya yang perlu teman-teman ketahui, tindakan ini adalah tindakan yang ilegal atau menyalahi aturan kebijakan Shopee. Oleh sebab itu, kalau misalnya teman-teman tidak paham mensiasati atau tidak tahu caranya ngakalin gimana supaya tetap aman dalam bertransaksi dengan akun yang berbeda, maka peringatan-peringatan, kecurigaan-kecurigaan Shopee terhadap akun kita akan selalu muncul. Nah, mungkin teman-teman bertanya seperti ini, lah kenapa Shopee bisa tahu? Padahal kita kan transaksinya dari ujung pulau di Indonesia, dari satu tempat yang mungkin terpencil, yang Shopee sendiri nggak tahu kita berada di mana. Nah, setelah kami telusuri, kemungkinan besar penyebab kita dicurigai akunnya ketika bertransaksi menggunakan akun yang berbeda, itu adalah IP address yang kita gunakan sama
sama di setiap perangkat. Jadi IP address itu terdiri dari dua bagian teman-teman. Yang pertama itu adalah network ID. Network ID ini contohnya ya internet yang kita gunakan, jaringan internet yang kita gunakan. Yang kedua adalah host ID. Host ID ini adalah perangkat yang kita gunakan, bisa itu komputer ataupun gadget. Jadi pada prakteknya seperti ini. Kalau teman-teman di rumahnya menggunakan jaringan internet provider IndiHome misalnya, IndiHome, terus teman-teman menggunakan handphone tuh untuk melakukan order dari akun pembeli, akun yang digunakan untuk order ke akun yang digunakan untuk berjualan, akun toko teman-teman. Jadi dari akun order mengorder ke akun jualan menggunakan komputer atau handphone, tapi menggunakan jaringan IndiHome. Ini akan dicurigai oleh Shopee karena dua akun tadi, akun toko dan akun pembeli, itu menggunakan satu jaringan yang sama yang namanya IndiHome. Nah, gimana kasusnya kalau misalnya teman-teman melakukan order menggunakan handphone, tapi jaringannya berbeda? Ordernya dari satu handphone yang sama, tapi menggunakan jaringan yang berbeda. Misal, ketika teman-teman menggunakan handphone untuk melakukan order, menggunakan IndiHome misalnya, ketika membuka akun toko teman-teman menggunakan handphone yang sama tapi menggunakan jaringan berbeda, misalnya menggunakan kartu XL, ini juga akan dicurigai karena terdapat satu IP yang sama, yaitu host ID-nya itu menggunakan handphone yang sama. Jadi solusinya untuk ngakalin supaya tidak dicurigai, teman-teman harus menggunakan perangkat yang berbeda dan jaringan internet yang berbeda juga. Jadi misalnya akun beli teman-teman, akun untuk membeli menggunakan handphone, dan handphone ini menggunakan jaringan XL untuk koneksi internetnya. Nah, ketika membuka toko untuk melakukan proses pengiriman barang, teman-teman menggunakan komputer dengan jaringan internet IndiHome. Nah, ini IP-nya berbeda, jadi kemungkinan dicurigai akan lebih kecil daripada dua kasus yang sebelumnya tadi. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya begini, wah ternyata ribet juga ya urusannya dan resikonya juga tinggi. Iya, memang ribet dan cukup berisiko, tapi ini adalah salah satu solusi buat teman-teman yang mau melakukan pengiriman COD menggunakan fitur layanan yang ada di Shopee. Terus ada solusi nggak? Mungkin solusinya seperti ini teman-teman. Sebelum kita memutuskan untuk melakukan pengiriman COD menggunakan fitur Shopee, ada baiknya kita harus melakukan atau membaca terlebih dahulu syarat dan ketentuan kebijakan layanan yang ada di Shopee. Kalau memang kita terpaksa banget untuk melakukan pengiriman COD karena permintaan dari konsumen kita dan konsumennya ini ternyata gaptek, ya mau nggak mau kita harus melakukan cara-cara yang sebelumnya tadi itu dengan hati-hati. Tujuannya apa? Agar akun kita tidak diblokir atau dinonaktifkan oleh pihak Shopee. Solusi kedua, kalau misalnya teman-teman di luar Shopee ada yang order barang teman-teman dan mereka minta pengiriman COD, agar lebih aman, teman-teman bisa meminta pembeli tadi untuk melakukan order sendiri dari Shopee. Jadi teman-teman bisa kirim link toko Shopee teman-teman ke mereka agar mereka order sendiri. Kemudian buat teman-teman yang aktif berjualan di Shopee, kami sarankan untuk tidak melakukan pengiriman dengan cara seperti ini, dengan cara yang sudah kami ajarkan di video-video sebelumnya, karena ini berisiko sangat tinggi buat keamanan akun teman-teman. Oleh sebab itu, kalau misalnya pun ada orang dari luar Shopee yang pengen order ke teman-teman dan teman-teman sendiri nggak tahu caranya mengirim barang menggunakan COD selain dari Shopee, teman-teman bisa melakukan cara yang sebelumnya kita infokan, yaitu minta si pembeli untuk melakukan order ke akun teman-teman yang ada di Shopee. Lantas gimana kalau misalnya teman-teman di sini nggak aktif berjualan di Shopee atau mau hanya memanfaatkan Shopee untuk suatu kebutuhan tertentu saja, misalnya untuk memanfaatkan fasilitas COD-nya aja. Nah, kalau teman-teman sangat butuh sekali fasilitas atau layanan COD ini tapi malas berhubungan dengan marketplace, misalnya Shopee, atau malas mengikuti kebijakan-kebijakannya, tapi teman-teman masih pengen untuk meraup pasar yang luas, menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan hingga ke orang-orang yang gaptek sekalipun, mungkin sejak hari ini teman-teman coba deh berpikir untuk membuat toko online teman-teman sendiri di luar dari marketplace. Mungkin teman-teman bisa buka toko online sendiri dengan membuat website, atau mungkin bisa berjualan di platform lain yang kebijakannya lebih mudah. Nah, terakhir dari kami, beberapa waktu yang akan datang, kami akan merilis sebuah produk, yaitu website toko online gratis yang bisa teman-teman gunakan, dan website ini memiliki fitur-fitur, salah satunya adalah COD. Jadi teman-teman gak ribet lagi gimana caranya supaya bisa barang saya ini terkirim dengan permintaan konsumen, yaitu permintaannya COD. Saya dan tim hari ini sedang membuat sebuah project yang namanya Situspintar.com. Nanti di sini teman-teman bisa manfaatkan untuk berjualan, untuk membuat toko online sendiri. Bahkan kami menyediakan layanan yang gratis juga.
Dan luar biasanya di situ ada fitur COD yang bisa teman-teman manfaatkan tanpa ribet lagi harus menggunakan fitur layanan yang ada di Shopee. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada yang lain, kepada teman-teman yang lain agar video ini lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. Bila kamu tidak ingin ketinggalan video-video terbaru yang terupdate dari kita, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar kamu menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi ketika kita merilis video terbaru. Sampai ketemu di video berikutnya. Sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.